Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Cuap Hardi, obrolan ringan kehidupan. Terlihat dalam gambar adalah ruas jalan Klenteng Kota Padang. Ada yang istimewa pada hari ini, pada hari Kamis, ya, Kamis tanggal 9 Januari 2025. Jadi pada awal-awal tahun ini Himpunan Bersatu Teguh atau HBT Pusat Padang, seperti terlihat di dalam gambar adalah bangunannya. Ini mulai menggeliat lagi dengan kegiatan-kegiatan. Terakhir kegiatan yang diselenggarakan adalah Karnaval Sepasan yang berlangsung pada tanggal 31 Desember 2024. Hari yang istimewa pada hari ini seperti terlihat di dalam gambar, satu persatu anggota mulai berdatangan ke gedung ini yang terletak di Jalan Klenteng. Ada apa keterangan? Berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa pada hari ini akan berlangsung sosialisasi pemilihan pengurus HBT untuk periode 2025-2030. Nah, seperti apa proses sosialisasi berlangsung, nanti kita akan simak garis besarnya saja. Informasi yang didapat dari panitia bahwa pada hari ini sosialisasi berlangsung sekaligus untuk dua kelompok besar anggota, kelompok 1 dan kelompok 2, dimulai pada pukul 6 sore. Kita akan simak bagaimana proses sosialisasi berlangsung. Sekarang kita berada di dalam gedung HBT, ya. Mulai berdatangan dan masuk ke dalam ruangan ini untuk mengikuti sosialisasi. Ya, mulai berdatangan, inilah lokasinya. Dan di kiri kanan, seperti terlihat juga di dalam gambar ini, terpampang semua anggota HBT. Semua anggota HBT yang kiranya bisa dipilih. Informasi didapatkan bahwa ada tahap 1, ada tahap 2. Nah, ini dia. Ya. Semua anggota HBT dipampang fotonya, diisi data nama anggota, kemudian kode keanggotaannya dan sekaligus usianya. Berarti cukup lengkap data di sini, ya. Oke. Kita akan lihat nanti bagaimana proses sosialisasi berlangsung. Ya, sebelum sosialisasi dimulai, panitia sudah siap di tempat dan siap juga untuk menyampaikan bahan. Anggota yang diundang melapor absen kehadirannya. Berarti sebentar lagi akan dilakukan sosialisasi. Ya. Sosialisasi pemilihan tuako dan pengurus HBT periode 2025-2030 HBT Pusat Sumbar dan Riau. Kita akan coba simak secara ringkas, umum saja apa yang terjadi. Di bagian belakang sana, satu persatu anggota mulai berdatangan, anggota HBT mulai berdatangan, ya. Mungkin baru pulang dari kerja, jadi bisa dimaklumi. Satu persatu mulai hadir di tempat ini. Dan selamat datang pada acara sosialisasi pemilihan tuako Jiko Sako Pusat Sumbar Riau. Kepada yang terhormat Penasehat Kehormatan, Penasehat Jiko, Ketua Panitia Pemilihan, Nyati Pengurus, Nyati Panitia Pemilihan, Ex Sutai Siang CJS, Wetau, serta seluruh nyati-nyati semua yang saya banggakan. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Sehingga pada malam yang berbahagia ini
kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan tata cara pemilihan Tuako Jiko Sako periode 2025-2030. Saya selaku Sako sangat bangga kepada hati-hati semua. Setelah kita mensukseskan acara sepasan kemarin, dengan kekompakan hati-hati kita sudah membuat nama HBT kita semakin dikenal di mana-mana. Pada pertemuan kita hari ini, marilah kita bersama-sama kompak untuk mensukseskan acara pemilihan Tuako Jiko Sako yang mana pengurus sekarang akan berakhir masa tugasnya tanggal 16 September 2025 ini. Sesuai ADART kita, perlu melaksanakan pemilihan yang diselenggarakan tiap 5 tahun sekali. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mendengarkan sosialisasi dan tata cara pemilihan dari para panitia yang telah dibentuk. Mengadakan pemilihan. Tetapi pemilihan yang kita adakan ini berbeda dengan pemilihan yang lain. Karena apa? Kita ini sosial. Berbeda dengan partai politik atau apa? Menghasilkan. Kalau ini enggak sosial nih. Waktu habis, uang keluar, perasaan kena lo lagi. Jadi kemungkinan sedikit yang mau jadi pengurus. Ini dilema dari tahun ke tahun. Sehingga kemungkinan untuk tahun ini nanti dipapar oleh sekretaris agak berbeda pemilihan yang sekarang dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita memilih langsung, Tuako mau siapa, Jiko mau siapa, Sako. Tapi kalau sekarang kita robah, tapi robahnya tentu ada dasarnya, bukan panitia yang merubah nih, ya. Ada dasarnya nanti dipaparkan, ya. Pemilihan melalui formatur. Jadi nanti yati-yati tahap pertama tetap seperti biasa kita pilih 36 besar. Tahap kedua yang sudah ada foto 36 kita pilih 5 formatur. Formatur inilah yang memilih Tuakonya siapa, Jikonya siapa, Sakonya siapa. Untuk Tuako belum tentu suara tertinggi menjadi Tuako. Nah, ini perbedaannya nih. Jangan nanti salah kaprah. Wah, si A dapat suara tinggi kok dia nak jadi Tuako. Berbeda dengan pemilihan langsung. Hari ini kita akan membicarakan masalah sosialisasi. Akan saya bacakan. Sebelum saya bacakan, jika ada dari yati-yati yang belum berfoto, nanti kita ada timnya yang dibuat nanti yang siap untuk memfoto nanti yati yang belum ada. Ada 2 orang, Yati Mikael dan Yati Firman. Baiklah, kita lanjutkan. Lebih dahulu saya bilang selamat datang kepada seluruh yati pada acara sosialisasi pemilihan Tuako dan pengurus HBT periode 2025-2030 HBT Sumbar Riau. Hari ini kita memang berbeda seperti kata ketua tadi untuk acara pemilihan kita. Kemarin sesuai dengan rapat dari pengurus Sumbar Riau yang hadir dari seluruh cabang-cabang, Padang Panjang, Tinggi, Payakumbuh, Pekanbaru, kita sudah membuat satu amandemen tentang cara pemilihan. Tentang cara pemilihan Tuako dan pengurus sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan pada 16 Teguh. Menimbang bahwa masa tugas pengurusan himpunan Bersatu Teguh masa bakti 2020-2025 akan berakhir pada tanggal 16 September
2025. 2. Bahwa dalam rangka mempersiapkan calon Wako HBT Pusat Padang akan diadakan pemungutan suara anggota untuk memilih Wako yang baru. Pertama, untuk memilih 36 orang calon Wako, Diko, dan Sako yang akan diikuti hanya yang tercatat sebagai anggota HBT Pusat Padang akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 dibuka jam 09 WIB dan tutup jam 14.00 WIB. 2. Pemilihan tahap kedua. Untuk memilih calon Wako, Diko, dan Sako yang akan diikuti oleh seluruh anggota HBT Pusat Padang dan cabang-cabang pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 dibuka jam 09 WIB dan ditutup jam 14.00 WIB. 3. Pemilihan kedua di cabang akan dilakukan di cabang masing-masing. Soal 3. Tugas dan kewajiban. Dalam melaksanakan pemilihan calon Wako, Diko, dan Sako, panitia pemilihan wajib melaksanakan tugas dan kewajiban. 1. Merencanakan tata cara pemilihan calon pengurus untuk memilih Wako, Diko, dan Sako. 2. Membuat dan menyusun tata cara dan peraturan pemilihan. 3. Menentukan tanggal dan hari pemilihan. 4. Menyampaikan semua informasi pada anggota calon pemilih tentang tata cara dan ketentuan dalam memberikan hak suaranya. 5. Membuat berita acara hasil pemungutan suara dan mengumumkan secara terbuka untuk dapat diketahui secara umum bagi seluruh anggota HBT Pusat Padang maupun pada cabang-cabang. 6. Menetapkan nama calon pengurus terpilih pada putaran pertama maupun putaran kedua yang dituangkan dalam berita acara. Ya, setelah sosialisasi berlangsung untuk tahap pertama, untuk kelompok pertama, anggota HBT kembali ke tempatnya masing-masing, dan setelah jeda beberapa saat akan masuk anggota dari kelompok 2 yang akan juga menerima bahan sosialisasi. Terlihat di dalam gambar, anggota mencermati, melihat foto-foto yang dipajang, kalaupun ada yang belum lengkap, dan anggota yang hadir pada kesempatan ini mendapat kesempatan untuk berfoto bersama. Berfoto untuk melengkapi pada bagian yang masih kosong. Malam telah menyelimuti Kota Padang pada hari ini, Kamis tanggal 9 Januari 2025, bertempat di gedung HBT Pusat Padang Jalan Kelenteng. Akan segera berlangsung sosialisasi untuk pemilihan pengurus HBT periode 2025-2030. Kali ini akan diikuti oleh anggota kelompok yang kedua. Terlihat mulai berdatangan ya di halaman ini, parkir sedemikian banyak sepeda motor ya. Kita akan lihat bagaimana suasana sebelum sosialisasi dimulai. Ya, kita arahkan gambar ya. Penuh semangat hadir di gedung HBT. Coba masuk bagian dalam dari tempat ini, di mana sosialisasi akan berlangsung. Sebagaimana pada saat kelompok pertama, anggota mencermati pajangan foto, melihat-lihat foto-fotonya atau mengurus penempatan foto pada bagian yang masih kosong. Panitia sampai mulai melakukan pemanggilan anggota untuk mengambil posisi di bagian depan. 5 tahun masa kepengurusan sudah habis.
diadakan pemilihan. Tetapi pemilihan yang sekarang berbeda dengan yang lalu. Kalau yang lalu kita menganut sistem pemilihan langsung. Pemilihan langsung maksudnya anggota langsung, tuakonya si A, jikonya si B, sakonya si C. Kalau sekarang tidak. Kita memilih 2 tahap. Tahap pertama pilih 36 besar. Nanti terpampang foto 36. Tahap kedua kita pilih 5 besar. 5 besar inilah yang memilih tuako, jiko, sako. Hasil penghitungan suara pemilihan calon tuako, jiko, dan sako dalam putaran pertama dan kedua akan dibuat dan dituangkan dalam bentuk berita acara. 2. Hasil perhitungan suara pemilihan dalam putaran kedua akan dibuatkan dan dituangkan dalam surat tetapan waktu dan sako terpilih. Untuk masa jabatan 2022 yang selanjutnya akan diserahkan pada jajaran pengurus HPT tingkat pusat dan cabang-cabang kepada tuako, jiko, dan sako terpilih. Dibuat dan ditetapkan oleh Dewan Panitia Pemilihan Pengurus HPT Pusat Padang masa jabatan 2025-2030. Kau Tiong Sui Ketua, Mak Kian Tian Sekretaris 1, Intensin Sekretaris 2. Terima kasih. Sebelum kita tutup, kalau tadi sako buka dengan pantun, saya juga tutup dengan pantun. Ya. Kasuok jalan kasih pisang, kaki dah jalan kamalako. Walaupun kita berpisah sayang, namun tanggal 26 Januari tahap pertama, 13 April tahap kedua di Kana Juwo. Selamat malam bagi hati-hati semua.